Dipersilakan duduk kembali dan mengambil sikap saat duduk. Saat duduk selesai, ibadah kita selesai. Jika ada pengumuman, dipersilakan. Shalom. Shalom. Esther mau sampaikan pengumuman. Ternyata ada sudah. Baiklah, untuk pengumuman dari bagian keuangan. Terima kasih bagi seluruh mahasiswa yang telah menunaikan tanggung jawabnya membayar registrasi, baik yang mahasiswa baru maupun mahasiswa yang tidak baru lagi. Terima kasih. Bagi yang sudah, bagi yang belum masih ditunggu sampai minggu berjalan ini sebelum mulai perkuliahan, karena nanti akan berkaitan dengan akademik, syarat untuk mengisi KLS, memulai perkuliahan, mata kuliah apa yang akan diambil. Sebelum menyelesaikan itu harus menyelesaikan dulu administrasinya untuk registrasi mahasiswa, baik yang semester satu kan udah sepaket di biaya masuk awal, kemudian semester 3 juga bayar registrasi, semester 5 dan semester 7 juga harus membayar registrasi. Registrasi itu ya kalau Anda selama masih mahasiswa ada kewajiban untuk registrasi, itu untuk kebutuhan kita bersama, bukan hanya untuk kampus saja, tetapi itu untuk kita bersama. Sekedar info bahwa yang semester 3 juga sudah dibebankan biaya makan. Jadi masa-masa subsidi sudah berakhir di 1 tahun pertama, 2 semester awal. Ini sudah diwajibkan untuk uang makan, tidak besar, 10.000 per hari. 10.000 per hari seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, itu tidak besar karena itu juga masih disubsidi. Kalau 10.000 per hari itu cuma sekali makan. Kalau kita 10.000 per hari itu all in, sudah makan dan tidur juga sekalian. Jadi nggak ada kan warteg yang kita bayar 10.000 sehari sekalian tidur di situ, nggak ada. Jadi masih disubsidi dari kampus, masih ada donatur yang mensubsidi kita sehingga 10.000 pun kita masih bisa makan, menikmati fasilitas yang ada, kuliah dan berinteraksi. Itu mohon diperhatikan. Dan juga bagi mahasiswa yang sedang menyusun skripsi, ada batas waktunya ya untuk kumpul kapan, ya biasalah yang sudah menjadi kewajibannya juga tolong diperhatikan supaya tidak memberatkan nanti di akhir nanti. Dan karena ini sangat sibuk minggu ini, sangat sibuk kita, baik persiapan sidang proposal, baik persiapan yudisium, persiapan wisuda, dan persiapan memulai semester baru, maka saya meminta kerjasamanya khusus dalam hal keuangan. Yang semester 3, ketua kelasnya siapa? Yang lama? Paul ya. Jadi nanti saya akan minta kerjasamanya. Saya akan bicara dengan Paul supaya mahasiswa semester 3 yang mau registrasi bisa ke Paul. Nanti Paul saya akan berilis, dia akan catat saja itu untuk mempermudah pelayanan. Karena kalau semua ke saya nanti sekian, waktu yang sangat mepet, kasihan nanti akan sangat melelahkan bagi saya dan bagi kalian juga akan waktunya tidak cukup. Jadi saya mohon nanti registrasi untuk semester 3 itu ke Paul, nanti saya akan bicara dengan dia. Dan untuk semester 5 juga sama, siapa? Syukur, oke, Syukur. Jadi untuk semester 5 semua MOPAK dan teologi, saya minta registrasinya nanti ke Syukur supaya lebih mudah nyarinya. Syukur ada ya? Oke, ke Syukur. Dan semester 7 masih semester 7 berarti masih kuliah, masih bayar registrasi ke Kemai saja. Supaya dia nggak perlu bicara lagi saya dengan dia kan, karena dia sudah pengalaman. Jadi nanti ke Kemai saja untuk registrasi semester 7 supaya bisa terlayani dengan efektif semuanya. Tidak, kita kantor nggak cukup kalau semua ke sana kan,
karena banyak juga kesibukan dan aktivitas kita masing-masing. Sampai di sana dulu pengumumannya, nanti mungkin saya akan bicara dengan Syukur sama siapa? Paul setelah ini. Itu saja dari kami. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih, Mas. Halo. Masih semangat? Saya melihat semester 7 baru 2 bulan ngekos. Sudah mulai Gemuk, gendut-gendut. sangat gemuk. Sudah mulai langsing-langsing mereka. Jadi semester 1 datang dalam kondisi langsing. Semester 2, 3, 4, 5 adalah masa penggemukan. Semester 7 masa pelangsingan. Nanti semester 8 PPL datang pulang udah gitu lagi. Itulah situasi kehidupan di kampus guys. Ya, kecuali Tony. Ya, saya hanya mengingatkan kembali. Pertama, kita ada di lingkungan akademis. Saya berharap khotbah kalian harus bernuansa akademis. Tunjukkan kualitasmu bahwa Anda sudah menerima sekian banyak ilmu. Dan itu aku tambah firman. Ya, oke, jelas ya. Makanya saya selalu tekankan khotbahnya usahakan eksposisi. Nanti kalau pas pelayanan di gereja nggak apa-apa, di pemuda nggak apa-apa, yang santai-santai. Tapi kalau di mimbar akademisi, belajarlah untuk membawakan firman secara akademik, supaya itu yang kami harapkan itu melekat dalam dirimu. Dan ketika Anda diundang khotbah di lembaga-lembaga formal, Anda sudah siap tampil. Begitu ya Pak Berdina ya. Keluarkan jurus-jurusmu, bahasa aslinya, segala macam. Homiletikmu itu keluarkan semua dogma-dogma, keluarkan. Buktikan bahwa Anda memiliki kualitas akademis yang baik. Ya. Yang kedua, berbahasa. Berbahasalah sebagai seorang akademis. Ya. Jangan salah mengucapkan kata yang memiliki pengertian yang rancu. Jatuh cinta dan bercinta itu berbeda. Hati-hati. Ya. Jangan sampai Anda sebagai seorang akademisi, Anda memimpin pujian mengatakan, mari saudara-saudara kita memulaikan. Dan itu akan tercermin ketika Anda menulis skripsi. Skripsi mereka ini udah 20. Ya. Tuh, jelas ya. Mulai sekarang belajar. Dari semester 1 kalau bikin tugas, mulai belajar bahasa yang baik ya. Ya, itu nanti akan terbawa. Saya melihat ada beberapa orang di sini yang cara berdoanya, bahasanya sudah baik, itu kelihatan banget. Ya. Nah, lalu yang berikutnya, saya mengingatkan tanggal 31 Juli adalah penyerahan proposal Anda. Proposal bukan skripsi ya. Masih proposal. Ya, penyerahan proposal dan akan seminar proposal tanggal 10 Agustus. Perlu Anda ingat kembali bahwa seminar proposal
Tidak harus sekali seminar Anda lulus. Kami sudah menimba banyak pengalaman dari yang lalu-lalu. Kita kasih dispensasi, kita kasih pengertiannya digede-gedein. Oh, di STT itu begitulah. Pengertiannya digede-gedein. Udahlah, nanti waktu pembimbingan akan diperbaiki. Oh no, sekarang tidak bisa. Seminar proposal, Anda gagal, Anda mengulang lagi seminar. Begitu juga sidang skripsi. Untuk tahun ini sidang skripsi, nggak kelar skripsimu, belum dijilid sampai di meja akademik, maka Anda tidak layak untuk diutus BPR. Kami nggak mau main-main. Yang lalu-lalu kita kasih kesempatan untuk merevisi skripsinya dalam 1 semester, nggak main-main loh, 1 semester. Datang pun skripsi ini masih acak-acak. Ada 2 orang yang bakalan pending sudah. Karena apa? Skripsinya masih 1 semester deh. PPL sambil memperbaiki skripsi kan sebenarnya nggak berat kan? Dengan alasan bla 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 macam-macam kan alasan. Tapi mohon maaf, kita akademisi, jangan sampai kualitas lembaga kita menjadi turun hanya gara-gara yang bilang Bu Esther kejam silakan, tidak apa-apa. Yang penting Anda berhasil dengan kualitas yang baik, itu saja tujuan saya. Ya. Nanti yang semester 5 siap-siap masuk ke metodologi. Ya. Gak apa-apa. Itu sebenarnya bukan sesuatu yang menakutkan, bukan ngomong. Disitulah bukti perjuangan ilmumu. Bahwa Anda menuangkan ilmumu itu dalam satu bentuk karya. Itu ya. Oke? Siap semua semester 7? Siap, Bu. Ada yang siapnya cuma gini. Siap, Ibu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Ya, harus siap. Harus siap. Kan tadi pengkhotbah bilang harus siap. Ya. Jangan menyerah. Semua itu tidak mudah ya. Nanti itu akan menjadi cerita bagi anak cucumu ke depan. Weh, bapakmu ini, mamamu ini mau dapat gelar susah kali gitu. Ya. Oke ya, tetap semangat. Jangan menyerah. Yang semester 1 jangan takut duluan. Santai saja, slow. Kalau semester 1 masih banyak pengampunan. Ya. Oke, itu saja. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih, Bu. Kalau bagian kemahasiswaan yang berdiri semua tegang, tidak usah tegang. Kalaupun yang disampaikan agak pahit, agak keras, itu tujuannya untuk menolong saudara supaya hati-hati agar jangan sampai terjerumus ke dalam lubang buaya. Ya, sudah ya. Oke. Yang pertama, kepada panitia Opram, tolong untuk mempersiapkan dan mempertanggungjawabkan laporan kegiatan Opram sesuai dengan kesepakatan sebentar, paling lambat jam 3 itu sudah harus diserahkan. Demikian juga dengan SEMA yang sudah terpilih, tolong sebagaimana yang telah kita bicarakan bersama bahwa program-programnya itu sudah harus dibuat, dan sebentar juga kita akan adakan pertemuan untuk menindaklanjuti apa yang sudah saudara persiapkan, ya. Bisa ya, jangan sampai itu ditunda. Lalu kepada seluruh mahasiswa semester 1, ya, semester 1 saudara sudah sah menjadi mahasiswa. Oleh karena itu belajarlah untuk beradaptasi.
beradaptasi di lingkungan berasrama, berakademik, dan juga beradministrasi. Jadi ya pasti mereka masih ingat kampung, oleh karena itu tugas dan tanggung jawab untuk semester 3 tidak lagi tahap beradaptasi, tetapi sudah harus mengayomi adik-adiknya. Itu untuk semester 3. Jadi mohon perhatiannya. Lalu untuk semester 5 semakin bertambah tingkatnya, itu berarti bahwa semakin bertambah pengetahuan dan tanggung jawabnya. Oleh karena itu berikanlah teladan yang baik kepada adik-adikmu. Sangat diharapkan. Bagi semester 7 yang sudah tinggal di luar, Anda sudah cukup lama berada di asrama, pembentukan bahkan juga pengalaman-pengalaman, tolong itu menjadi modal bagi saudara. Ketika saudara ada di luar, itu pasti bebas. Tetapi tolong, sebagaimana ketika di asrama Anda berdoa pagi, biston, dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan, tolong itu diterapkan walaupun dalam kesendirianmu. Belajar untuk bertanggung jawab. Lalu bagi mata semester 7, mohon perhatiannya. Sebelum Anda meninggalkan tempat ini, berikanlah yang terbaik, teladan yang baik bagi adik-adik. Oleh karena itu kami mengharapkan setiap ibadah yang sudah diwajibkan atau kegiatan-kegiatan yang telah diwajibkan seperti ibadah Senin, Rabu, Jumat, kerja praktis besar, itu adalah kesempatan terbaik bagi saudara untuk memberikan pengarahan bahkan juga contoh yang baik dari kakak-kakak semester. Jangan sampai alpa, jangan sampai terlambat, ya. Jaga diri baik-baik di luar sana, karena kontrol manusia itu terbatas. Tetapi ingat, ada satu mata yang senantiasa mengontrol dengan sempurna. Mohon kerjasamanya atau pengertiannya, ya. Dan juga untuk seluruh mahasiswa, ini waktu yang ada ini cukup banyak. Oleh karena itu saya juga sudah berbicara dengan saudara Damai untuk mengontrol, adakan kreativitas, ya, supaya waktu jangan terbuang. Kalau siang itu ada tugas yang sudah diberikan, malam itu ada latihan-latihan persiapan untuk wisuda, dan juga ada persiapan-persiapan paduan suara pada nanti tanggal 27 nanti. Oleh karena itu persiapkanlah diri dengan baik, dan mohon untuk semua yang ada, kamar-kamarnya itu dirapikan. Sekali lagi, kamarnya itu dirapikan, dibersihkan, bahkan sampai di lingkungan di luar. Jangan tunggu dulu, nanti kerja praktis baru mulai kerja. Tidak. Diharapkan Anda punya kesadaran yang memiliki tempat di mana saudara berada. Ini menjadi tekanan yang harus betul-betul saudara beri perhatian. Bisa lakukan ini? Bisa, Bu. Ya, ibu tidak mau suruh, ibu tidak mau panggil, marah-marah, perintah-perintah, karena Anda adalah mahasiswa. Maka ketika kalau ibu suruh dan ibu perintah, itu sebetulnya pukulan paling terbesar. Mengecilkan wibawamu sebagai mahasiswa. Kalau sudah mahasiswa itu nggak perlu dimarah-marah, tetapi perlu kesadaran. Oleh karena itu kepada saudara Damai, nanti sebentar juga tolong serahkan kepada saya tugas yang sudah saya sampaikan untuk dilihat. Jikalau masih ada kekurangan, itu akan diperbaiki. Dan yang terakhir, semua masing-masing jaga diri baik-baik. Kontrol diri baik-baik, kuasai pikiranmu, kuasai emosimu, kuasai perkataanmu, dan lakukanlah sesuatu. Kapanpun, dimanapun Anda berada, harus katakan, aku harus jadi berkat. Bisa? Oke, terima kasih. Tuhan berkati. Terima kasih, Bu.
Shalom, Pak. Ya, terima kasih buat seluruh pelayan Tuhan yang mengambil bagian hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Yang pertama, saya ingatkan kembali bahwa setiap hari Rabu kita dalam keadaan puasa. Dan hari ini sudah ibadah, nanti akan berbuka di sore hari. Yang pertama dan yang kedua, yang belum dapat buku Tanpa Asing boleh angkat tangan. Yang coba Martinus kasih tunjuk bukunya yang belum dapat buku semester 7. Ya, siapa yang belum? Sudah semuanya? Ya, baik. Bagi mahasiswa semester 7 yang tidak ada saat ini, nanti kalau belum dapat nanti bisa menghubungi saya. Selanjutnya pelayan weekend. Pelayan weekend sudah berjalan dan kedepannya pun harap diperhatikan. Ketika diutus dalam pelayan weekend, lakukan versi terbaikmu dalam di pelayan weekend. Karena yang sebelum-sebelumnya ini ada beberapa masalah di pelayan weekend. Jadi kedepannya pun nanti akan ada aturan. Ketika Anda bermasalah dalam bentuk apapun, nanti akan dapat SP kalau keluar dari tempat pelayan weekend. Jadi jangan kecewakan di mana kamu ditempatkan. Kamu di sana pelayanan untuk membantu, bukan jadi beban gereja. Itu harap diperhatikan. Dan untuk semester 1 di hari Sabtu saya sudah sampaikan, semester 1 sudah harus hafal pengakuan iman rasuli dan doa Bapa Kami, dan semuanya diwajibkan hafal untuk hal itu. Ya. Terus terkait peraturan nanti akan sema yang baru nanti beberapa peraturan, tapi sebelumnya segala peraturan itu tetap berlaku ya. Jadi jangan dipikir oh ini hari-hari biasa, oh ini belum aktif kuliah, belum ini. Semuanya peraturan tetap aktif. Yang pertama, banyak hal ya, maksudnya nggak perlu dieja, didikte. Masuk kantor dalam keadaan baju rapi. Jadi nggak ada masuk kantor pakai kaos, pakai sendal, pakai rapi. Dari jam 8 sampai jam 5 itu adalah jam kantor. Nggak seenaknya aja keluar dari kamar, mondar-mandir pakai kaos, mondar-mandir tidak berpakaian rapi, gitu ya. Begitu juga dalam keadaan ibadah. Ibadah itu juga harus berpakaian rapi, semuanya pakai sepatu pantofel, jadi nggak sesuka hati. Apalagi nanti terkhusus anak kos, biasanya ini agak rumit ya. Tapi semoga kedepannya anak kos juga tidak sulit untuk diatur dalam setiap peraturan yang berlaku. Ya, jadi jangan banyak alasan Pak. Sulit Pak, dari kos pakai sepatu pantofel, ya pakai sendal dari kos ke sini. Ya. Sampai di sini baru pakai sepatu pantofel. Ya, tadi ada beberapa juga pertanyaan terkait hal itu. Harusnya peraturan ini tidak perlu disampaikan, tapi seluruh mahasiswa sudah menyadarinya. Tuh, diperhatikan. Terus dan diingatkan kembali untuk semester 7 dari hasil rapat yang sudah diputuskan, semester 7 wajib mengikuti semua kegiatan kampus. Jadi tidak ada ditoleransi, tidak ikut PMS, tidak ikut doa puasa, tidak ikut ini dan tidak ini. Kalian masih label mahasiswa aktif dan semuanya diwajibkan mengikuti peraturan kampus dan setiap kegiatan dan ibadah di kampus. Itu aja pengumuman dari saya. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ada tambahan ini update dari bagian keuangan bagi mahasiswa baru maupun mahasiswa lama yang mau buka rekening Bank BRI. Jam 2 ada petugas bank yang akan datang. Kemarin kan sudah ada beberapa yang katanya mau buka rekening BRI. Jam 2 siang ini ada petugas bank yang akan datang. Jadi syaratnya itu KTP, eKTP. Itu kenapa? Kenapa? Bank BRI, Bank BRI. Jadi siapkan KTP-nya. Dan kayaknya kalau kolektif itu nggak tahu apakah biaya awalnya 50.000 atau kalau kolektif bisa tidak ada biaya 50.000. 50.000. Biaya awal itu 50.000 setoran awal. 50.000. Jadi mohon kesediaan, kemarin katanya sudah ada 5 atau 6 orang. Kalau masih ada, bukan hanya mahasiswa baru, mahasiswa lama pun kalau misalnya mau buka rekening Bank BRI dipersilakan jam 2. Petugasnya akan datang. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Masih ada pengumuman? Jika tidak ada lagi, semangat berjuang! Semangat berjuang.